Pelantikan game ini. Pak, kira-kira ekspektasi ataupun apa sih yang bisa diberikan kontribusi dari GMNI baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat dewasa ini, Pak? Apakah idealismenya masih terjaga atau gimana? Ya, jadi pertama GMNI adalah organisasi yang harus berdiri di depan untuk menjaga Pancasila. Jadi siapapun kelompok atau siapapun entitas dari bangsa ini yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila, maka dia harus berhadapan dengan yang pertama. Lalu yang kedua, GMNI harus membangun komunikasi dengan semua elemen yang ada di Garut. Dia harus ke atas juga harus bisa ke bawah. Artinya ke atas dia harus bisa menjembatani untuk berkomunikasi dengan pemerintahan, dan ke bawah dia harus menjadi corong bagi masyarakat yang butuh advokasi, sehingga posisi GMNI dia ada di tengah, sehingga dia bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Tapi faktanya, Pak, sekarang GMNI ini sudah masuk dalam wilayah-wilayah politis gitu, Pak. Apakah itu memang dihalalkan atau gimana? Jadi kan kalau mahasiswa itu istilahnya seperti koboi. Jadi koboi itu dia akan datang ya, pada saat terjadi peristiwa atau satu kejadian yang katakanlah tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi setelah selesai dia harus balik lagi ke kampus. Dia harus kembali ke fitrahnya, ke mahasiswa yang di dalamnya di situ ada pengabdian, itu ada pendidikan dan ada penelitian. Jadi fitrah atau basis intelektual dari GMNI itu harus muncul. Maka saya berharap ke depan karena GMNI juga harus seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi dia harus seperti penulis ya gitu, dan dia juga harus seperti orator. Jadi dia penulis seperti wartawan kan gitu, dan dia bicara seperti orator. Nah, seperti itulah yang saya harapkan, sehingga kader-kader GMNI ke depan itu pertama dia harus selalu bersama-sama dengan masyarakat, dan dia juga tidak lupa terhadap tugasnya untuk menjalankan kewajibannya, yaitu menyelesaikan kuliah. Pak, saat ini Bapak melihat bahwa ada pergeseran degradasi secara idealisme nggak, Pak, untuk peran dari GMNI sendiri, Pak, dewasa ini gitu, Pak, kira-kira? Ya, saya kira saat ini ya GMNI di Garut ini saya kira masih menjaga idealisme, dan saya sering mendapatkan informasi bahwa teman-teman GMNI di Garut ini sering melakukan advokasi. Artinya dia melakukan pendampingan kepada masyarakat, dan juga dia bersifat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Saya kira dengan basis seperti itu, saya melihat bahwa GMNI masih dalam on the track, dan dia tetap menjaga idealismenya dalam katakanlah tugas dan kewajiban dia sebagai mahasiswa. Ada output konflik ya, Pak, kira-kira, Pak, dengan dengan kebijakan untuk dalam konteks mengkritisi tentang kebijakan pemerintah ini, hasil dari kebijakan itu apakah menghasilkan sebuah output yang positif itu bagi masyarakat? Ya, saya kira kalau tugas mahasiswa kan bukan mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan tetap pemerintah. Dia mahasiswa sebagai social control, sebagai pressure group ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, sehingga harapannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat setelah dikritisi oleh GMNI, kemudian kebijakan-kebijakan itu berubah dan lebih mementingkan untuk rakyat banyak di Garut. Secara konteks ini kan kemerdekaan. Nah, perbedaan perjuangan dari sisi konteks pergerakan antara zaman dulu sama zaman sekarang ada masa transisi gitu kan, ada perlu dikarisbawahi. Ya kan gini, pertama Bung Karno kan mengatakan zaman saya lebih mudah karena menghadapi penjajah, gitu. Zaman kalian generasi ke depan itu lebih susah karena dia akan menghadapi bangsa sendiri. Nah, melihat tadi konteksnya adalah Pancasila. Sekarang ini kan Pancasila menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama adalah dari kelompok fundamentalisme, yang kedua adalah dari pasar bebas. Nah, disitulah kemudian
kemudian GMI harus benar-benar kawan-kawan GMI harus benar-benar menjalankan ideologi Pancasila itu. Karena di dalam Pancasila itu dia ada gotong royong, ada penghargaan terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama, suku dan agama, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam Pancasila itu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Jadi gotong royong, musyawarah mufakat dan mencerminkan kebinekaan itulah yang harus menjadi ciri khas dari GMI. Nah, kaitannya dengan tadi mengisi perjuangan, saya kira kalau saya melihat bahwa ke depan ini kan tantangan semakin berat. Oleh karena itu dengan arus globalisasi, kemudian paham fundamentalisme yang ingin mengganti Pancasila, GMI ini harus tetap kokoh pada pendiriannya. Pancasila adalah sudah final sebagai dasar negara, dan siapapun yang ingin mengganti Pancasila maka dia sama saja ingin membiarkan Pak